Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada ancaman lingkungan yang semakin nyata. Banjir tak lagi sekedar musiman, melainkan alarm krisis ekologi. Contohnya di tahun 2025 saja, kota ini dilanda beberapa kali banjir besar. Akibat hujan ekstrim tersebut, tercatat 19 kota di Bandar Lampung dilaporkan terdampak banjir besar. Dari sektor pertanian, data dari Dinas KPT/PH Provinsi Lampung pada 31 Agustus 2024 menunjukkan bahwa dari total sawah seluas 15.705 hektar dan 4.614 hektar terdampak banjir dan mengalami gagal panen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa banjir bukan sekedar bencana sekali waktu, tapi bagian dari pola kerentanan lingkungan yang harus meningkat. Terdapat beberapa penyebab mendasar mengapa banjir dan krisis ekologis semakin sering terjadi di Lampung, terutama di Bandar Lampung. Penyebab utama adalah deforestasi dan konversi lahan. Deforestasi di Provinsi Lampung pernah amat masif, misalnya pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Lahan hutan hilang seluas 6.700 hektar. Sejak saat itu, meski sempat menurun, praktik konversi lahan tetap terjadi. Hilangnya tutupan hutan berarti kemampuan alam menyerap dan menahan air hujan berkurang drastis, sehingga limpasan air meningkat saat hujan lebat. Penyebab yang kedua yaitu adanya urbanisasi dan tata ruang yang rapuh. Pertumbuhan kota dan tingginya kebutuhan hunian serta infrastruktur seringkali tanpa disertai perencanaan drainase dan ruang resapan air yang memadai. Hal ini diperparah oleh penurunan tanah akibat pengeksploitasian air tanah secara masif. Menurut studi 2015 sampai dengan 2023, ada penurunan muka tanah di Bandar Lampung antara kurang lebih 2 mm hingga 6,9 mm per tahun di beberapa zona. Penyebab yang ketiga yaitu adanya perubahan iklim dan cuaca hujan ekstrim. Fenomena curah hujan ekstrim yang semakin sering tercatat, baik durasi maupun intensitasnya, semakin sering memberi tekanan pada sistem drainase dan lingkungan di Lampung. Ditambah lagi pengelolaan limbah dan drainase dan tata kelola yang lemah, semuanya ikut memperparah kerentanan ekologis dan banjir. Dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan manusia jauh melampaui sekedar banjir sementara. Yang pertama yaitu adanya ancaman terhadap ketahanan pangan. Ribuan hektar sawah telah terdampak banjir sampai dengan gagal panen. Ini berarti produksi pangan lokal bisa terganggu, pendapatan petani terus tergerus, dan ketahanan pangan masyarakat lokal melemah. Yang kedua yaitu resiko hunian dan kejadian darurat. Rumah warga terendam, banyak orang mengungsi, barang berharga hilang, bahkan korban jiwa tercatat banyak dalam banjir di 2025 di Bandar Lampung. Sekitar 14.000 unit rumah terdampak dan ribuan warga harus mengungsi. Yang ketiga yaitu penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem. Dengan menurunnya kawasan hijau dan ruang resapan air, banjir dan erosi bisa menjadi lebih sering terjadi. Jika penurunan tanah terus berlangsung, resiko banjir akan bertambah, bahkan saat hujan ringan atau pasang laut. Yang keempat yaitu adanya sosial dan ekonomi, kehilangan mata pencarian, biaya perbaikan rumah, trauma warga, bahkan gangguan kesehatan. Dampak banjir dan krisis ekologis semakin berat dirasa masyarakat. Jika tidak ada tindakan nyata, generasi mendatang akan mewarisi kota yang rentan banjir, alam rusak, lingkungan tercemar, hidup susah. Krisis ini bukanlah nasib, kita masih bisa bertindak, dan peran kita sebagai individu maupun komunitas sangat penting untuk kita bersama-sama mencegah akan terjadinya hal-hal buruk tersebut melalui langkah konkret, yaitu adanya rehabilitas dan penghijauan dengan cara penanaman pohon, ikut kegiatan reboisasi, dan beri ruang hijau di lingkungan kota. Yang kedua, kurangi sampah dan polusi, hindari plastik sekali pakai, daur ulang, buang sampah pada tempatnya. Di Provinsi Lampung dan Indonesia secara umum, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar. Sebagian besar sampah
plastik tidak ditangani dengan baik. Yang selanjutnya yaitu hemat dan kelola air tanah dengan bijak. Dari eksploitasi air tanah yang berlebihan, memanfaatkan air hujan, dorongan penggunaan sistem resapan air di perumahan dan lingkungan. Mari bersama-sama kita perbaiki drainase, rerouting sungai, penolakan konversi bukan sembarangan, mendukung tata ruang berkelanjutan. Perubahan besar butuh kolaborasi dari warga, LSM, pemerintah daerah hingga sektor swasta. Dukung kebijakan lingkungan, awasi perizinan, dorong transparansi, dan berani bersuara jika ada praktik eksploitatif. Karena jika kita tidak bertindak sekarang, generasi kita berikutnya akan menanggung resiko bencana semakin sering, lingkungan semakin rusak, dan kesulitan hidup bertambah. Banjir di Bandar Lampung bukan sekedar fenomena cuaca, tapi ini merupakan alarm bagi kita untuk memahami bahwa kita tengah menghadapi krisis ekologi yang nyata. Tapi krisis ini bukan tak bisa diperbaiki. Mari kita bersama-sama menjaga Lampung untuk kita, untuk anak kita, dan untuk generasi mendatang. Karena bumi bukan warisan nenek moyang kita, tapi titipan untuk anak cucu kita. Bertindaklah sekarang, sebarkan kesadaran, selamatkan lingkungan.